Oke, untuk yang selanjutnya yaitu penerapan komputer dalam dunia pendidikan. Di sini saya akan sedikit membahas lebih dalam mengenai yang selanjutnya di sini saya akan membahas sedikit lebih dalam mengenai penerapan komputer dalam dunia pendidikan. Setidaknya ada 3 poin penting yang saya highlight dari awal. Kenapa sih peran komputer ini sangat penting di dunia pendidikan khususnya? Yang pertama adalah media bantu pembelajaran interaktif. Selain memudahkan murid atau siswa untuk belajar dengan adanya media interaktif itu tadi, sehingga dia akan lebih tertarik untuk belajar dengan teknologi-teknologi, ini juga memudahkan guru atau dosen untuk mengajar ke murid-muridnya atau ke mahasiswanya dengan membuat PowerPoint yang menarik, terus kemudian mengemas pembelajaran tersebut lebih menarik. Itu akan mendapatkan atensi lebih dari murid sehingga pembelajaran akan lebih efektif. Kalau dulu kita belajar hanya menggunakan teks buku yang berisikan teks dan mungkin gambar pun itu pun hanya hitam putih mungkin. Nah, dengan media bantu pembelajaran yang interaktif ini memungkinkan guru dan juga murid untuk belajar lebih menarik lagi dengan berbagai cara yang kita kemaskan. Nanti di belakang juga akan saya jelaskan beberapa contoh metode yang bisa kita terapkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu memungkinkan pembelajaran mandiri. Seperti contohnya saya ini. Saya sekarang belajar komputer dan masyarakat ini tanpa ada bimbingan langsung oleh dosen atau dewan guru. Tapi sini saya belajar dari internet. Saya mencari jurnal tadi, kemudian saya baca-baca sendiri, kemudian saya membuat ringkasan sendiri dan saya membuat PowerPoint-nya. Nah, di sini ini sangat memungkinkan pembelajaran mandiri. Hampir di semua pembelajaran bisa kita melakukan pembelajaran mandiri. Apalagi kita sebagai mungkin mahasiswa informatika ya, bisa belajar ngoding sendiri dari mana saja, kapan saja tanpa harus ya tadi terpatok ruang belajar, waktu belajar dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga di sini menyediakan akses ke sumber belajar multimedia. Mungkin kita dulu bosen ya belajar menggunakan buku saja yang isinya gambar-gambar semua atau mungkin teks saja gitu. Nah, sekarang dengan adanya kemajuan teknologi komputer ini memungkinkan kita untuk belajar dari video, terus kemudian belajar dari gambar, audio bahkan, terus kemudian teks mungkin memungkinkan dan sebagainya. Nah, ini kembali lagi ini akan menunjang produktivitas dan juga kesemangatan kita di dalam belajar. Setidaknya ada 4 manfaat utama penggunaan komputer dalam dunia pendidikan. Yang pertama tadi interaktif dan meningkatkan motivasi anak untuk belajar. Kemudian yang kedua, materi dapat diulang kapan saja. Ini materi dapat diulang kapan saja. Sederhananya ketika kita mempelajari sebuah katakanlah ngoding gitu ya, perkodingan. Ketika di situ ada 10 murid dalam satu kelas dan ada satu dosen pengajar yang mengajarkan materi tersebut. Ketika 10 orang ini belum paham akan materi yang diberikan, maka guru tersebut harus mengulangi terus sampai berkali-kali sampai ke 10 orang atau muridnya ini paham. Nah, tentu saja di situ gurunya atau dosennya akan merasakan yang namanya capek, yang juga manusia. Tapi dengan adanya perkembangan teknologi ini, materi yang diberikan sekali, namun murid-muridnya atau mahasiswanya bisa mengulangnya berkali-kali. Ketika dia belum paham, dia akan mengulangi terus menerus sampai dia paham. Dan kembali lagi, robot ya tidak ada capeknya. Mau disuruh mengulangi 100 kali pun sampai muridnya paham, sanggup-sanggup saja. Nah itu. Terus yang ketiga, umpan baliknya cepat dan akurat. Ketika memberikan soal, di situ bisa dijawab, bisa diringkaskan bahwa materi mana yang kurang paham, masih banyak murid yang salah di soal nomor 5 katakanlah. Maka di situ bisa kita cepat evaluasi dan juga kita ajarkan ulang pada murid-muridnya bahwa materi yang nomor 5 itu banyak yang belum paham. Terus sederhananya kayak gitu. Kemudian yang keempat, belajar fleksibel kapan saja dan di mana saja. Yaitu tadi salah satu kuncinya itu 4 tadi. Itu yang selanjutnya. Ini ada beberapa model pembelajaran menggunakan komputer yang sering kita jumpai sehari-hari atau yang sering kita jumpai baik mungkin dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan perkuliahan. Yang pertama adalah drill and practice.
Sederhananya gini, guru atau dosen akan menjelaskan materi dari A sampai Z, katakanlah bab 1 sampai bab 10. Nah, lalu di situ akan kita buat program atau aplikasi yang mana memungkinkan ada soal-soal berkaitan dengan bab 1 sampai bab 10. Lalu kemudian siswa atau mahasiswa akan mengerjakan soal-soal tersebut step by step. Dan dia bisa lanjut ke bab selanjutnya ketika dia sudah menguasai bab 1. Ini memungkinkan apa? Di sini bisa memastikan bahwa murid-murid atau mahasiswa tersebut belajar dan memahami masing-masing bab. Ketika dia paham bab 1, dia dapat mengerjakan bab 1 dan lulus, maka dia baru bisa tahap selanjutnya bab 2. Begitu juga seterusnya. Nah, ini sangat cocok diterapkan di pendidikan kita, apalagi kadang ketika kita menjelaskan itu banyak murid yang kurang paham. Nah, adanya dengan metode pembelajaran yang ini kita bisa memastikan bahwa ketika dia bisa next step ke step selanjutnya atau bab 2 dan sebagainya, bisa kita asumsikan bahwa di bab 1 murid tersebut memahami materi-materi yang sudah kita berikan. Nah, ini kita akan mengulang. Ketika dia bab 1 belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya, maka dia terus akan mengulang lagi di bab 1 terus sampai dia memahami penuh apa materi-materi yang ada di bab 1 tersebut. Sehingga materi diberikan, kemudian langsung prakteknya atau ada ujiannya. Ketika dia sudah bisa melewati itu, maka akan lanjut materi kedua, materi ketiga, materi keempat, dan seterusnya. Ini. Kemudian yang selanjutnya model pembelajaran tutorial. Nah, ini sangat berguna bagi, contohnya saya pribadi sebagai mahasiswa informatika, ini sangat berguna ketika di situ pengen belajar ngoding, pengen belajar desain, UI UX dan sebagainya, yang mana tidak bisa langsung paham ketika dijelaskan sekali dan langsung paham. Itu jarang ada yang seperti itu. Mungkin ada 1-2 orang yang begitu dijelaskan satu kali langsung paham, itu mungkin ada. Nah, tetapi ada juga mungkin di situ yang kemampuannya itu mungkin sangat rendah atau rendah, sehingga perlu pengulangan pembelajaran itu. Maka adanya teknologi ini bisa menggunakan pembelajaran tutorial untuk terus mengulang step by stepnya, sehingga dia memahami bagaimana kita membuat sebuah program, bagaimana kita membuat aplikasi dan lain sebagainya. Itu bisa menggunakan metode pembelajaran tutorial. Dan ini tentu saja harus dilakukan menggunakan komputer. Bisa saja tutorial langsung oleh gurunya, tapi ya kembali lagi, batas dari guru menjelaskan paling sekali, 2 kali, 3 kali, setelah itu ya capek. Nah, dengan adanya teknologi komputer ini bisa kita ulang terus menerus sehingga murid atau siswa itu paham dengan materi-materi yang diberikan. Selanjutnya, model pembelajaran simulasi. Nah, ini memungkinkan peserta didik untuk menghadapi situasi-situasi dunia nyata secara virtual. Contohnya komputer jaringan. Nah, tanpa kita harus belajar langsung menggunakan kabel, peralatan-peralatan yang mahal, dan kita nanti juga pembelajarannya harus cukup lama, kita bisa menggunakan simulasi virtual. Mungkin menggunakan aplikasi simulasi. Di situ kurang lebih akan sama dengan yang akan kita lakukan di dunia nyata. Setidaknya kita bisa memahami dulu basic-basicnya, teori-teorinya, dan ada gambaran langsung ada di situnya. Kalau mungkin di komputer dan jaringan cara menggabungkan kabel dan sebagainya, ya mungkin itu memang harus praktek langsung menyambungkan kabel, tapi setidaknya kita tahu caranya. Oh, kabel biru disambung dengan kabel biru, merah dengan merah. Teori-teori basic ini bisa kita pelajari menggunakan model pembelajaran atau metode pembelajaran simulasi-simulasi seperti ini. Tidak hanya itu saja, kita bisa belajar simulasi di bidang manajemen bisnis, kemudian penerbangan, ilmu pengetahuan fisika, dan masih banyak lagi. Kalau di penerbangan tentu saja simulasi pesawat itu sudah sangat luar biasa, bahkan ada getaran-getaran dan sebagainya, itu teknologi-teknologi yang luar biasa. Coba kita bayangkan ketika kita belajar menerbangkan pesawat tanpa menggunakan simulasi, tapi langsung menggunakan pesawat asli. Dan katakanlah saya basic banget, baru pertama kali mencoba belajar. Ketika ada kesalahan-kesalahan, maka kerugian-kerugian di pesawat asli tersebut akan semakin mahal, tentu saja. Tapi kalau kita menggunakan yang namanya simulasi, teknologi simulasi ini bisa memungkinkan kita untuk belajar setidaknya dari basic. Untuk yang terakhir, ini ada model pembelajaran
model permainan games. Nah, ini cocok untuk anak-anak SD, TK, SD, itu sangat cocok karena selain yang di situ dengan adanya animasi-animasi di dalam penyampaian materinya itu akan membuat ketertarikan dari murid-murid tersebut untuk belajar. Itu juga memudahkan guru untuk membuat konsep-konsep materi-materi yang dibungkus dengan permainan agar memudahkan cara penyampaian materi. Itu simpel saja seperti itu sih. Ini sudah sering kita gunakan dan worth it juga digunakan untuk anak-anak TK, SD seperti itu. Namun dampak dari perkembangan teknologi komputer ini tentu saja tidak hanya positif semua, ada dampak negatif atau kekurangan dari penggunaan komputer ini dalam dunia pendidikan. Yang pertama, komputer cenderung mengisolasi. Ketika dia sudah terpaku dengan komputer atau laptop atau handphone atau gadget dan sebagainya, dia akan fokus di situ. Dia melupakan yang namanya kita makhluk sosial harus bersosialisasi dengan kanan kiri, itu kita melupakan akan hal tersebut. Terus kemudian yang kedua, komputer membuat orang pasif secara fisik. Dengan kemudian akses kita melakukan semua hal hanya menggunakan gadget, itu membuat kita jadi malas gerak. Contohnya kalau tadi ya, kalau nonton konser, mendengarkan musik harus datang ke konser rame-ramean, dia bisa mendengarkan musik hanya di kamar saja. Nah ini sehingga mengurangi aktivitas fisik keluar. Ini sebenarnya juga tidak baik juga. Kemudian yang ketiga, komputer beroperasi berdasarkan data dan informasi yang ada dalam media, bukan berdasarkan pengalaman seperti manusia. Nah ini tadi yang membedakan manusia dan juga komputer. Sama-sama memiliki otak, tetapi otak dari komputer ini kita harus menginputkan data-data terlebih dahulu apa saja agar dia bisa menjalankan program-program yang ada di dalamnya. Kesimpulannya adalah komputer ini memperkaya pendidikan jika digunakan dengan tepat, tentu saja. Kemudian yang kedua, pentingnya kolaborasi teknologi dan juga peran manusia. Tidak bisa kita menggunakan full teknologi, tetapi harus ada manusia yang terlibat di dalamnya. Kemudian yang ketiga, teknologi adalah alat bantu, bukan pengganti interaksi sosial. Itu yang paling penting juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, kekurangan dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.